dua bacaan yang cukup menarik untuk dikomentari tentu saja, tapi saya hanya pilih satu saja, bahwa manusia itu bersembunyi ketika mereka tahu bahwa mereka telanjang. Tetapi menarik bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tetap bisa mendengar suara mereka. Itu merupakan sebuah gambaran perjalanan hidup rohani kita. Bukan melihat yang paling penting. Banyak orang yang menaruh begitu banyak usaha supaya bisa melihat Tuhan, melihat Bunda Maria, dapat penampakan ini dan itu. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, yang terpenting itu sebetulnya mendengar suara Tuhan. Tuhan bisa berbicara sekalipun kita bersembunyi. Suara Tuhan tetap datang, tetap membimbing kita. Jadi ketika manusia, ada yang mengharukan dalam kisah pengusiran manusia dari Taman Eden, walaupun manusia itu dihukum, Tuhan tetap membuatkan pakaian untuk secara pribadi. Tuhan membuatkan pakaian untuk manusia dikenakan walaupun sudah dihukum, tapi Tuhan tetap mengasihi. Mungkin persis seperti pengalaman saya di Inggris, suami istri itu bertengkar hebat luar biasa. Wah, bisa tanya sama mami saya, orang sana tuh bertengkar, husband and wife quarrel each other, and in the end the wife would say cup of tea and the husband would say yes please. Jadi mereka sudah bertengkar hebat begitu, saling jawab, mungkin tinggal lempar-lemparan aja. Lalu sudah habis bertengkar, istrinya tanya, mau minum teh? Suaminya bilang ya please. Itu saya tidak bisa mengerti di orang Inggris. Kalau kita Indonesia mungkin masih terluka gitu ya. Kalau di Inggris tidak. Mungkin seperti itu. Kalau saya membayangkan Tuhan membuatkan pakaian, walaupun Tuhan sudah marah, sudah menghukum, dia masih membuatkan baju untuk manusia kenakan sebelum diusir begitu. Artinya bahwa cerita ini tidak berakhir dengan penghukuman saja, tapi ada harapan yang diberikan. Perbedaan kisah penciptaan, karena tiap daerah itu punya kisah penciptaan masing-masing. Kisah penciptaan bumi menurut versi orang Bali dengan versi orang Flores beda ya. Kalau orang Flores itu ada dua raksasa ya. Jadi kalau manusia itu jahat, raksasa itu tarik dengan tali begini, goyang bumi, gempa bumi orang bilang. Ya, kisah penciptaan itu macam-macam dari tiap daerah. Yang kita miliki dalam Alkitab ini punya kelebihan di mana? Dia menaruh harapan bagi kita semua. Jadi tidak berakhir dengan kehancuran, tapi dengan harapan. Berdasarkan harapan ini kita punya iman tentu saja bahwa Tuhan bisa bertindak dengan cara yang ajaib. Juga ketika kita berdoa untuk para saudara-saudara kita yang sakit,